Halo guys, balik lagi dengan gua Nes di channel Besindo-Tech. Hari ini gua bakalan make si Infinix Note 15 Pro ini buat nemenin kegiatan gua seharian. Mulai dari pagi, siang, sore, semua kegiatan gua bakal gua laluin dengan HP ini sebagai daily driver. Jadi ini HP tuh yang bikin gua penasaran banget ya. Sebenarnya gua udah make ini kayak udah ada semingguan lebih sebagai HP tambahan. Dan kali ini gua mau jadiin dia sebagai daily driver. Karena menurut gue HP ini menarik banget. Di harga yang under 3 juta, lu bisa dapetin HP ini dengan di bawah kayak 2,9 gitu. Kalau pakai voucher ya. Dengan harga segitu atau price range segitu, lu nggak mungkin bisa dapetin HP yang punya frame metal, punya wireless charging, layarnya AMOLED 144Hz, dan dia tuh punya sensor buat ngedetect blood oksigen atau nggak detak jantung. Di zaman itu, HP yang punya fitur ini tuh HP flagship. Ini sebenarnya kategorinya mungkin udah bukan mid-range lagi ya, ini udah jatuhnya HP budget, tapi dia punya fitur-fitur yang keren banget. Oke, jadi kita bahas desainnya dulu deh. Desainnya tuh dia rada panjang, mirip kayak Sony Xperia, jadi dia tuh aspek rasionya tuh memanjang gitu. Jadi kalau lo misalnya nonton video YouTube yang punya aspek rasio 16:9, itu dia bakal ngasih black bar di kanan kiri. Semua frame-nya itu pakai metal kayak yang udah gue bilang tadi, dan backdoor-nya dia pakai kaca. Bikin dia support untuk wireless charging ya. Dan yang unik juga dia si layout kameranya tuh dia nggak kayak HP-HP lain. Gue nggak tahu apa ada HP yang mirip kayak gini juga. Cuma kayaknya unik banget gitu. Jadi dia nggak ngotak, nggak bulat, dia tuh kayak lebih ke oktagon. Jadi dia ada 3 warna. Warna yang gua pilih ini yang warna silver karena ini yang kayak paling kalem. Dan gue paling suka sih, jadi bikin dia makin kerasa kayak HP flagship. Mungkin kalau ada orang yang megang HP ini dan nggak gua kasih tau harganya, mungkin dia bakalan bingung ini harganya berapa. Pasti ngiranya mahal. Karena dari belakang, dari samping, dipegang, dari depan, itu tuh semuanya tuh kayak HP flagship gitu. Oh ya, ini jam 6 pagi dan lihat baterainya tuh masih di 100 ya. Kita bakalan terus update baterai, dan di setiap kesempatan gua ngomongin HP ini, gua akan cobain kameranya untuk ngambil beberapa shot dan video. Jadi kalian bisa lihat langsung hasilnya dari foto dan videonya setiap kali gua bahas HP ini. Oke, gua nyobain kameranya dulu ya. Oke, kali ini gue lagi ada di Madasari ya, di area Pangandaran, buat nyobain videonya Infinix Note 15 Pro. Ini jam 6 pagi. Jadi tadi ngejar sunrise, tapi kita kesiangan. Ya, gimana kualitas videonya? Coba ini di 2K 30 fps. Suaranya, kestabilannya coba di komen. Di layar sih oke ya. Oke, ini udah timescape, sekarang udah mau jam 11:44. Ya, baterainya tinggal 62%. Jadi udah habis sekitar 38% dari jam 6. Dan itu tuh gue pakai bener-bener nggak gue sayang-sayang ya, baterainya semuanya langsung gue pakai gitu aja buat video, buat foto, gue pakai buat Netflix, gue pakai buat Instagram. Pokoknya nggak gue sayang-sayang, baterainya bener-bener gue semua pakai HP ini. Yang bikin HP-nya kerasa mungkin nggak bisa dibilang irit, tapi nggak bisa dibilang boros juga. Jadi masih oke lah untuk baterainya yang 5200 mAh. Dan gue juga mau bahas speknya. Dia itu pakai Helio G100, sama seperti produk-produk Transsion lain yang emang semuanya pada pakai G99, G100. Tapi so far sih gue pakai buat scrolling fine-fine aja, nggak ada lag yang terasa dan cukup-cukup aja. Untuk spesifikasi lainnya, dia tuh udah pakai kamera 50 megapiksel, layarnya tuh udah AMOLED 144Hz. Speakernya pakai stereo yang udah sound by JBL. Untuk chargingnya dia udah 90 watt kalau yang wired. Kalau wireless dia tuh 30 watt. Untuk memori dia pakai RAM-nya 8 GB, storage 256 yang pakai UFS 2.2 yang speednya segini. Khasnya UFS 2.2 lah, di 300-400 MB per second. Oh ya, tadi pagi gue udah nyobain juga untuk foto video di Pantai Madasari dan itu keren banget hasilnya. Untuk video recordingnya sendiri, untuk kamera belakang, itu dia bisa record sampai 2K 30p yang stabilisasinya mati sih.
tapi raw footage-nya itu bagus banget. Bisa kalian lihat kayak gini. Dan kalaupun emang mau distabilin sendiri tuh bisa di CapCut, cuma akan ke-crop sedikit. Jadi kalau kalian emang pengen lebih stabil, bisa record di 1080p yang bisa sampai 60 fps. Oke, gue bakal lanjutin hari ini dan gue akan terus update ke kalian dari penggunaan baterai, dari experience. Dan so far, so good. Gue suka sama nih HP, cuma gue nggak tahu dia bisa survive sampai nanti malam apa enggak, karena sekarang aja udah di 60%. Hari masih panjang. Bentar lagi jam 12 dan gue sekarang mau makan siang. Gue bakalan terus update ke kalian, jadi stay tune. Udah, gue cabut dulu ya. Oke, sekarang kita udah di jam setengah 4 dengan baterai di 32%. Jadi so far kita udah ngabisin 68% dan sekarang udah sore lah hitungannya ya. Sekarang gue pengen ngomongin screen-nya yang buat gue salah satu yang oke banget buat harganya. Dia udah pakai panel AMOLED yang berrefresher 144 Hz. Walaupun di mata gue sih kayak susah dibedain sama layar-layar yang 120 Hz. Nah, hal yang gue suka juga, mungkin ini nggak bisa dibilang sesuatu yang umum, dia tuh layarnya panjang ya. Jadi dia tuh 20:9, jadi hampir kayak HP Xperia, Sony Xperia yang 21:9. Hal ini bikin kalau kita buka Instagram Story, itu jadi ada black bar-nya di bagian atas. Kayak gini. Jadi dia nggak habis, dia masih nyisain ada black bar yang cukup panjang. Dan kalau kita pakai buat Netflix, itu juga black bar kanan kirinya lumayan tebel. Tapi di bawah matahari, ini kinclong ya. Dengan brightness-nya yang kalau kita fullin, dia di bawah matahari masih visible banget. Oh ya, selama penggunaan dari jam 12 tadi, untuk screen on time-nya gue udah pakai di 5 jam 23 menit. Dengan paling banyak di Netflix tuh. Oke, gue bakal lanjutin hari ini. Bentar lagi mungkin kita mau ke pantai. Jadi gue akan update kalian gimana HP ini experience selanjutnya. Let's go! Oke, sekarang udah jam 4.43, udah hampir jam 5, baterainya sisa 24%. Jadi so far ini udah mau seharian lah, udah mau 12 jam, kita udah pakai baterai 76%, jadi udah tinggal 24. Bentar lagi di bawah 20% tuh udah lowbat ya jatuhnya ya. Ya mungkin karena heavy using kayak gua, jadinya dia juga boros. Walaupun ini sebenarnya bukannya boros sih, ini biasa aja sih sebenarnya kayak HP-HP lain. Dan gue pengen ngomongin performance-nya nih. Dia pakai chipset MediaTek Helio G100 yang punya Antutu di 400 ribuan. Yang selama gue pakai buat seharian ini dia tuh cukup snappy aja sih. Gue juga nggak pakai yang gimana-gimana banget dan kerasa cukup buat daily test. Tapi mungkin ini nggak cukup ya buat penggunaan jangka panjang. Kalau misalnya mau pakai ini 3 tahun, 4 tahun pasti bakalan kerasa nge-lag, lemot di tahun-tahun kedua, tahun ketiga. Ketika memorinya juga mungkin udah makin full. Tapi karena ini masih baru, jadi masih kerasa snappy aja. Tapi sesuai gitu sama harga yang kalian bayar kalau misalnya beli HP ini. Sama gue pengen bahas fitur-fiturnya yang kayak kerasa ekstra di harga segitu, yaitu fitur wireless charging. Kenapa? Karena gue rasa nggak mungkin kalian dapetin fitur ini kalau itu bukan tension holding di harga-harga 2 jutaan. Kayaknya kalau di brand lain mungkin di 6 juta ke atas baru kalian bisa dapetin fitur wireless charging ini. Tapi sayangnya wireless charging ini tuh nggak ada magnet di HP-nya langsung. Jadi kalian harus pakai casingnya kayak gini nih. Jadi kalian harus pakai casingnya dulu yang emang udah dapat bawaan dari pembelian. Udah ada magnetnya tuh. Jadi tinggal pasang aja. Ini tuh fitur yang guna banget, kepake banget buat gua, especially karena gua tuh selalu pakai wireless charging kalau ngecas. Karena lebih simpel aja gitu, tinggal tempel. Kayak misalnya kalau kalian punya power bank dari Keep nih, yang udah ada wireless chargingnya, itu kan tinggal tempel aja. Nah, jadi kayak gampang banget gitu, simple gitu, nggak perlu bawa kabel lagi. Dan ini tuh fitur yang menurut gua sampai sekarang mahal dan nggak umum ya di HP-HP harga segini, yang bisa cuma tension holding doang. Oke, gua bakal tetap pakai HP ini sampai nanti malam. Kita lihat dia survive apa enggak. Nanti gua bakalan update ke kalian. Tapi mumpung kita lagi
tempatnya bagus kayak gini, view kayak gini, gue bakalan ambil beberapa foto dan video juga. Let's go! Oke guys, sekarang udah 9.28, baterainya udah kepake ini di 11%, berarti udah kepake 89%, yang ternyata masih cukup banget nih buat keperluan gua seharian di liburan kali ini. Pemakaian gua kali ini lebih barbar kali ya, nggak kayak real life average user yang mungkin bakalan lebih santai kalau pakai HP, jadi kayak mungkin cuma buat sosial media atau buat nonton. Kali ini gue barbar banget pakainya seharian karena gue kebanyakan di luar, jadi kayak bisa gue pakai buat Google Maps, gue pakai buat nonton Netflix, gue pakai buat sosial media, kameranya buat record. Jadi emang seharian ini gue bener-bener pakai HP ini dari pagi, dari jam 6 pagi. Bahkan mungkin orang biasa mulainya tuh dari jam 9 pagi, harinya gue tapi dari jam 6 pagi. Dan ternyata cukup. Nah, buat screen on time sendiri gue dapat di 6 jam 22 menit. Yang oke lah buat baterai 5000 mAh. Dan yang gue suka juga, kamera utamanya itu surprisingly oke banget buat kelas harganya. Ini kita bisa lah anggap ini 29 juta karena banyak yang dapetin di harga segitu. Dan buat kualitasnya sih ini udah kacau sih. Dan karena ini 2 malam, gue juga tadi sekalian nyobain foto low light yang hasilnya kayak gini. Lagi-lagi oke banget buat kelas harganya. Jadi selama kalian pakai kamera utamanya, gue rasa di segala macam kondisi sih aman ya. Yang mungkin ada penurunan kualitas tuh di kamera ultrawide-nya, yang emang detailnya tuh kerasa ada penurunan kualitas karena dia cuma 8 megapiksel. Tapi buat warnanya itu udah matching ya, udah mirip. Jadi kalian udah susah bedain tuh dari kamera utama sama kamera ultrawide-nya kalau nggak pixel peeping. Nah, buat video recording sendiri dia juga udah bisa kasih detail yang bagus ya, crispy videonya. Cuma sayangnya stabilisasi masih minim banget di resolusi 2K. Tapi kalian kalau emang pengen lebih stabil, kalian bisa ngestabilin sendiri pakai CapCut, tuh gampang banget. Tapi kalau kalian nggak mau ngedit lagi, bisa pakai resolusi 1080p-nya aja, dia lebih stabil daripada di 2K. Tapi menurut gua, ini HP buat jadi HP entertainment tuh udah enak banget karena dia layarnya panjang. Jadi untuk nikmatin konten-konten yang sinematik yang punya aspek rasio panjang, ini pas banget, jadinya nggak ada black bar. Dan juga audionya mantep ya kebetulan, jadi kayak pas banget gitu buat dipakai nonton. Gua nggak pakai TWS selama nonton dan aman-aman aja pakai HP ini. Detailnya dapet. Oh ya, gua nggak lupa buat bilang HP ini punya fitur-fitur yang jarang ada di pricing segini, kayak framenya metal, terus dia punya heart rate sensor, dan dia juga udah bisa wireless charging yang kepake banget buat gua personally. Apalagi ini HP juga udah support reverse wireless charging dan bypass charging. Jadi kalau untuk urusan perchargingan, HP ini udah advance banget lah. Untuk software, XOS 15-nya ini juga gampang banget dipakainya. Gua nggak perlu adaptasi yang gimana-gimana. Ini easy to use, kebanyakan yang pakai Android pasti bisa pakai HP ini. Tapi perlu di-note aja nih, kalau HP ini update softwarenya itu di 2 tahun dan security updates di 3 tahun. Hal yang gua nggak suka dari HP ini cuma layout kameranya, yang menurut gua masih too much buat HP Android yang kayak kerasa lebay aja. Walaupun ini mungkin bisa aja jadi poin plus bagi beberapa orang yang suka desainnya, ataupun yang ngerasa HP ini jadi unik, jadi beda di tongkrongan gitu. Karena HP yang punya layout kamera kayak gini kayaknya cuma si Infinix Note 50 Pro ini aja. Oke, itu aja seharian dari gua Anes di Batu Karas, Madasari, yang pakai HP Infinix Note 50 Pro ini buat liburan dan seharian nemenin gua. Kalau mau ada yang didiskusin bisa langsung komen aja di bawah. Nama gua Anes, gua cabut dulu. Ciao. Gua gak kemana-mana. Gua masih di sini aja.